Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafid Ramadhani dengan NIM 22830778. Di sini saya akan membahas ujian akhir semester dari mata kuliah sistem pertahanan jaringan lanjut. Saya akan membahas yaitu yang pertama, perbedaan dari COVID dan ISO 2701. Nah, yang pertama itu adapun COVID ditujukan untuk pengendalian untuk informasi dan teknologi terkait. Sini ada beberapa poin-poin, yaitu yang pertama berfokus pada penyediaan kerangka kerja yang komprehensif untuk tata kelola TI, termasuk penyelarasan TI dengan tujuan bisnis, pengelolaan risiko TI, dan pengukuran kinerja TI. Nah, kemudian ada meliputi serangkaian proses dan kontrol yang dapat digunakan organisasi untuk mengelola sistem dan aset TI mereka secara efektif. Kemudian poin ketiga dari COVID yaitu membantu organisasi untuk mengoptimalkan investasi TI mereka dan memastikan bahwa TI memberikan nilai bagi bisnis. Kemudian adapun poin pada ISO 2701 yaitu ditujukan untuk sistem manajemen keamanan informasi. Adapun poin pertama yaitu berfokus pada penyediaan kerangka kerja untuk manajemen keamanan informasi, termasuk pengembangan dan penerapan kebijakan dan kontrol untuk melindungi kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan informasi. Kemudian poin kedua yaitu meliputi seperangkat persyaratan untuk menerapkan sistem manajemen keamanan informasi atau ISMS, seperti penilaian risiko, kontrol keamanan, dan manajemen insiden. Kemudian poin ketiga dari ISO 2701 membantu organisasi untuk melindungi aset informasi mereka dan mengelola risiko keamanan informasi mereka. Nah, kita dapat menarik kesimpulan bahwa COVID dan ISO 2701 ini keduanya membahas manajemen risiko TI. COVID menyediakan serangkaian kontrol dan proses untuk mengelola risiko TI atau kerangka kerja yang komprehensif untuk tata kelola TI, termasuk pengelolaan proses dan sumber daya TI. Nah, adapun dengan ISO 2701 menyediakan kerangka kerja untuk pengelolaan keamanan informasi, termasuk pengelolaan proses dan sumber daya keamanan informasi, menerapkan sistem manajemen keamanan informasi guna melindungi dari risiko keamanan informasi. Langsung saja di sini saya akan mencoba mengaudit kepatuhan kebijakan, persyaratan peraturan dan standar layanan pada mitra driver pada sistem PT Gojek. Jadi saya akan membahas lebih menyudutkan tentang mitra drivernya yang akan kita mencoba evaluasi. Sebelumnya ada pendahuluan tentang apa itu aplikasi Gojek. Di era serba yang cepat dan didukung teknologi yang semakin maju ini, transportasi berbasis online memiliki peminat yang tidak sedikit. Banyak yang memanfaatkan aplikasi ini untuk membantu dan memudahkan para pengguna untuk melakukan kegiatan sehari-hari. Aplikasi Gojek atau perusahaan Gojek ini merupakan salah satu platform terbesar swasta yang menawarkan jasa-jasa yang sangat dibutuhkan di era ini. Kemudian fitur-fiturnya juga banyak. Nah, kalau membicarakan keamanan dan kenyamanan, Gojek sudah seharusnya memberi servis yang terbaik bagi para pelanggannya. Oleh sebab itu, para mitra atau driver Gojek seharusnya memenuhi kepatuhan terhadap kebijakan mitra pengemudi Gojek, persyaratan peraturan, dan standar layanan. Pelanggan merupakan salah satu prioritas perusahaan yang memang harus dijaga. Nah, sebelum kita akan mengaudit, di sini ada 4 pilar utama pada COVID yang akan digunakan. Nah,
Sebelumnya kita akan berkenalan dulu lebih sedikit pada COVID, yaitu kerangka IT Governance yang ditunjukkan untuk manajemen, staf layanan TI, kontrol departemen, fungsi audit, dan lebih penting lagi bagi pemilik proses bisnis untuk memastikan confidentiality, integrity, dan availability data serta informasi sensitif dan kritikal. Adapun 4 pilar itu yaitu perencanaan dan organisasi, 2 yaitu pengadaan dan implementasi, kemudian yang ketiga penyelenggaraan dan pelayanan, kemudian pengawasan dan evaluasi. Nah, sini saya menemukan beberapa masalah yang akan kita mencoba evaluasi, yaitu ada beberapa poin. Di sini ada 4. Sebelumnya kita akan membahas. Pada umumnya, perusahaan aplikasi tidak memperboleh pemilik akun Gojek, yaitu driver maupun penggunanya, memperjualbelikan akun kepada pihak lain. Apabila dilakukan, perusahaan aplikasi dapat memberikan sanksi kepada pemilik akun berupa penghentian operasional sementara atau suspend, atau putus mitra, maupun sanksi yang lain yang diatur dalam perjanjian kemitraan. Dengan dilakukannya suspend atau putus mitra tersebut, maka secara otomatis si pembeli akun tidak lagi dapat menggunakan akun tersebut. Nah, sebenarnya di sini ada permasalahan pada pengguna dan juga mitra driver sebagai driver, ya. Dimana di sini ada kasus yaitu memperjualbeli akun. Hal ini terjadi ketika ada sebuah pelanggan dia menyewa atau menggunakan jasa Gojek tersebut. Orang yang ada di aplikasi dengan orang yang datang menjemput itu berbeda. Nah, dari sini adanya pelaporan bahwa ada data yang dijual belikan atau akun yang dijual belikan untuk orang lain. Nah, hal ini mencakup bagaimana meningkatkan kualitas pelayanan IT terhadap pelanggan serta meningkatkan sumber daya manusia terkait dengan IT operasional bisnis perusahaan. Nah, ada poin permasalahan yang akan dievaluasi, yaitu pertama, pendidikan yang belum berjalan dengan baik sehingga terjadi masalah yang mengakibatkan kerugian perusahaan dikarenakan pengembangan tidak dilakukan secara rinci dan tepat sasaran. Jual beli akun Gojek merupakan tindakan pidana dan dapat merugikan perusahaan tersebut apabila digunakan untuk kejahatan. Misalnya, nah, ini dari sisi pengguna, yaitu seseorang pembeli akun untuk melakukan orderan fiktif. Ini merupakan tindakan kejahatan yang seharusnya sudah menjadi bahan evaluasi untuk PT Gojek. Kemudian poin kedua yaitu apabila manajemen IT perusahaan tidak optimal, maka dapat mempengaruhi penurunan tingkat kepuasan pelayanan pada pelanggan. Kemudian poin 3, terjadinya kasus ini ada kekurangan dalam mengenali proses administrasi keamanan sistem. Mungkin di sini pas pendaftarannya si mitra atau pengguna ada human error. Pengguna tersebut atau driver tersebut tidak membaca kebijakan-kebijakan yang sudah ditetapkan. Nah, kemudian poin 4 yaitu disediakan pelatihan mengenai keamanan sudah disediakan, tetapi inisiatifnya berasal dari individu. Yang ini merupakan kekurangan juga. Nah, kemudian kita masuk ke pengembangannya. Sebelum itu terdapat poin-poin yang memang yang terdapat pada COVID ini untuk mengevaluasi yang menjadikan PT Gojek ini akan lebih terstruktur kembali.
ada 3 poin yang akan kita mencoba evaluasi. Yang pertama, DS8 pada COVID untuk mengelola pusat layanan dan insiden. Kemudian ada poin kedua yaitu DS7 COVID mendidik dan melatih pengguna ataupun para mitra driver. Kemudian AI3 COVID mengadakan dan pemeliharaan infrastruktur teknologi informasi. Nah, saya di sini akan mencoba melakukan pengembangan dari sistem Gojek untuk mengatasi adanya tidak ketransparanan ini dalam melakukan kegiatan Go Ride Gojek ini ya. Nah, poin pertama, adapun pengembangan poin pertama yaitu seperti yang diketahui bahwa PT Gojek se-Indonesia ini sebenarnya memiliki visi, misi dan tujuan bisnis serta kebijakan prosedur dan standar yang telah ditetapkan dan diterapkan dalam penghentian operasional dan putus mitra terhadap pengemudi apabila didapati menjual akun Gojeknya. Di sini berarti kita tarik kesimpulan bahwa apabila terdapat mitra yang melakukan jual beli data ini akan disuspend atau diberi pelanggaran bahwa akunnya tidak dapat dioperasionalkan lagi. Nah, kemudian poin kedua yaitu menerapkan selektivitas yang ketat seperti prosedur pendaftaran pengemudi, pemeriksaan latar belakang pengemudi. Hal ini kenapa menjadi sangat penting? Karena ini mencakup untuk ke depannya bagaimana mengelola sumber daya para mitra ini agar lebih menenangkan kerahasiaan data, tidak memperjualbelikannya. Kemudian poin ketiga yaitu menjadwalkan kunjungan lapangan ke pusat mitra pengemudi atau lakukan wawancara virtual maupun tatap muka untuk mengumpulkan informasi langsung dan mengamati operasi mereka. Nah, ini poin 3 ini merupakan yang salah satu poin yang mungkin cukup penting. Dengan ini kita bisa mengetahui bagaimana seorang mitra atau pengguna itu beraktivitas menggunakan aplikasi Gojek ini. Kita dapat memantau. Kemudian poin keempat yaitu mengatasi masalah ketidakpatuhan, termasuk revisi kebijakan, peningkatan pelatihan, tindakan disiplin, dan tindakan pencegahan. Nah, di sini mungkin situ saja. Ada poin pengembangan yaitu ada 4 poin tadi. Kemudian poin yang untuk kita audit yaitu ada ini DS8 COVID, DS7 COVID, AI3 COVID. Sekian dari saya Rafid Ramadhani dengan NIM 22830778. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.